Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. EPP, ibu-ibu, bapak-bapak, ahlapun pada sehat. Sehat ke ahlapun ini? Abu, bagaimana Abu? Sehat Abu? Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat lapu Mimi Amri, karena sehat ini mahal. Ya, karena kalau orang sudah sehat banyak yang lalai, banyak yang tertipu. Waktu dia sedang sakit pingin rajin, melihat nara rajin, lagu piran papah nasa sakit, sehat jaya jeraya Malik. Memang luar biasa manusia niki barjamaah. Mudah-mudahan pelunggu sami niki tetap sehat, kemudian juga bisa tetap istiqamah. Sebelum kita masuk para hadirin rahmatillah azza wa jalla, ada ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sangat bagus, dibawakan dalam kitabnya Al-Fawaid pada halaman yang ke-98. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kharabul qalbi minal amni wal ghaflah. Rusak dan hancurnya hati itu karena merasa aman. Merasa apa? Aman. Merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari tipu daya dari Allah. Wal ghaflati, dan karena lalai. Dan ini juga yang menjadikan salah satu sebab hati itu berkarat. Karatan hati itu para jamaah gara-gara apa? Lalai. Wa imaratuhu minal khasyati wadzikri, dan untuk memakmurkan hati, membangun hati supaya makmur dengan ketaatan, minal khasyah, karena rasa takut, wadzikir, dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua perkara yang bisa merusak hati para jamaah. Apa pertama? Merasa aman. Yang kedua, lalai. Obatnya apa?
takut, kemudian zikir. Nah, takut ini dari mana kita bisa dapat? Inilah dia. Majelis ilmu, dari ilmu. Sebagaimana ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innamal al khasyah, ilmu yang sesungguhnya adalah yang menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sambung insyaallah taala masih di dalam Sabaik Al-Bukhari, hadis-hadis pilihan ringkasan dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Akan kita ambil hadis nomor 301. Hadis nomor 301. Taib. Iqra alaina wahyu. Tafadhal. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yaqulu al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala biisnadihi, dengan sanad beliau, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ingat para jamaah, Ibnu Umar ini adalah orang nomor 2 dalam Islam yang paling banyak menghafal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nomor 1, Pak Guru mantap? Abu Sayyaf? Apa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Apa duga? Abdurrahman bin Allah cekat yang ngeliat ini aja ya. Ulangi. Siapa yang nomor 1 yang paling banyak? Kalau nomor 2 kan Ibnu Umar. Nomor 1 siapa, Bu? Ai ke Pramanda. Aranda nono. Ai ke Pramanda. Luar biasa. Abu Hurairah duka. Ahsan, tabarakallahu fik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Ibnu Umar menuturkan bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khadimu fi mali sayyidihi ra'in. Khadim di sini maknanya adalah hamba sahaya. Mara bahasa anta budak kah? Tapi kan kalau dalam bahasa Melayu kan budak itu lain maknanya nggih. Apa artinya budak? Apa? Anak-anak kecil. Ya, budak katanya. Berarti apa? Anak-anak kecil. Baik. Hamba sahaya diungkapkan dengan khadim. Hamba-hamba sahaya itu fima li sayyidihi ra'in, bertanggung jawab pada harta tuannya. Ya. Hamba sahaya bertanggung jawab pada harta-harta tuannya. Nanti dalam faedah termasuk juga para pekerja yang disewa tenaganya atau yang disewa waktunya. Ra'in, bertanggung jawab.
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Akan ditanya tentang tanggung jawab yang kita pikul. Akan ditanya oleh Allah, dimintai keterangan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka nanti waktu hisab pada hari kiamat, ada yang bila hisab masuk ke surga tanpa hisab, ada yang ya bil hisab, ada yang pakai hisab yasira, mudah, ada juga bil munaqasyah, ada tanya jawab yang panjang. Nah, kalau sudah tanya jawabnya panjang pada hari kiamat, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan manuqishal hisab udzib, siapa yang banyak pertanyaannya waktu hisab hari kiamat, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa mulianya para jamaah yang nomor 1 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa sebabnya Dahlin Abu Harmain supaya bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Lolos? Lolos. Mana Mamikas? Mbak ya, Mbak Kamikas. Ini orang Mamikas ke? Mikas? Apa duka? Mami aja apes. Sirik duka. Ajama-ajama mami aja. Sirik duka. Apa? Jauhkan syirik. Madipat. Tidak memakai besi panas, artinya tidak berobat dengan kai. Ahsan, bagus. Baik, jawaban yang kedua. Peus, dasar ban. Betuan, isapuan. Balamu. Ahsanta, tidak minta diruqyah yang syar'i. Yang ketiga, Bapak Puasim. Madirsan, Tandan Golo. Apa? Ahsanta, tadi ini ilmunya tadi pagi. La yatatayyarun, tidak pesimis, suara burungkah, angkakah, harikah? Tinggal satu. Saifuddin. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal. Disimpulkan oleh para ulama kita, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini ahlu tauhidin wa ahlu tawakkulin. Orang ahli tauhid dan ahli tawakal. Nah, yang kedua, hisab yasira. Bagaimana hisab yasira? Sekedar diperlihatkan catatan amalannya. Lalu Allah mengatakan, ini kamu berbuat begini, anggetie pegawaian P. Nggih ya Allah, aku sudah maafkan, kata Allah, masuk surga terus. Nah, yang ketiga jana, epeng kurang getih. Imbe kelengan anak epeng nene, loh BP jauh iya. Imbe lengan pe jauh nyaur nene. Kumbin ketia tanah pe, la ilaha illallah. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, Nabi menyebutkan manuqishal hisab udzib. Siapa yang panjang pertanyaannya dalam hisab itu pasti kena siksa sudah. La ilaha illallah, nasallallahu salamul afiyah. Salah satunya ini. Dan ini bukan saja khadim, bukan saja pekerja, bukan saja hamba sahaya. Karena hadis ini potongan dari hadis yang panjang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian diberikan tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla, dan masing-masing akan
ditanya oleh Allah. Pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kepala rumah tangga, bapak, suami, mami, penbalik akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ditanya kenapa istrinya, kenapa anaknya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan terselamat beniki para jamaah. La ilaha illallah. Assallallahu assalamah. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pentingnya di sini karena babnya tentang al-khadim wal 'amil, hamba sahaya dan pekerja, ya, maka dibawakan di sini al-khadimu fi mali sayyidihi ra'in. Para pekerja, para hamba sahaya, mereka bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi wa huwa mas'ul, dan dia akan ditanya oleh Allah hari kiamat tentang hal-hal yang di bawah tanggung jawabnya. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita banyak hal. Banyak pelajaran, banyak faidah. Di antaranya kita ambil satu demi satu. Pertama, al-mas'uliyatu fil mujtama'il muslim 'ammah. Tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat Islam itu umum. Maknanya apa? Tidak ada di dunia ini yang tidak memiliki tanggung jawab. Enggak ada. Ya. Jadi tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat ini umum. Semua masing-masing punya pertanggungjawaban. Wa kullun bihasabihi wa qudratihi wa mas'uliyatihi. Nah, masing-masing ini ya tergantung kepada kemampuannya, tergantung kepada beban dan tanggung jawabnya. Semakin besar bebannya, maka otomatis tanggung jawabnya hari kiamat semakin apa? Semakin besar. Semakin besar. Ya, kepala desa tidak akan sama tanggung jawabnya dengan RT. RT tidak akan sama tanggung jawabnya dengan kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga tidak akan sama tanggung jawabnya dengan istri. Istri tidak akan sama tanggung jawabnya dengan anak. Nah, terus selanjutnya. Jadi tidak ada kita niki yang tidak diberikan tanggung jawab. Tapi tanggung jawab kita bergantung kepada kemampuan, bergantung kepada yaitu beban dan tugas kita masing-masing. Tapi yang jelas semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Maka bisa masuk bila hisab niki luar biasa niki para jamaah. Sampai Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad, adkhil ummataka man la hisaba lahum wala azab min babil aymani minal jannah. Ya Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak ada hisab, tidak ada azabnya dari samping kanan pintu surga. Lawang nahu sus. Subhanallah. Benar-benar apa? Pantaslah sahabat Ukasyah ibn Mihsan begitu mendengar 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kumbe angkuna Ukasyah niki langsung dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, pedo ayang ka tiang atik tiang tama pin 70 yunono. Doakan aku ya Rasulullah. Ternyata apa? Nabi mengatakan, oh ya, kamu termasuk 70.000 itu. Gegerna sahabat ini, Masya Allah. Nah, datang sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, tiang dah duka. Bagaimana tidak? Lolos masuk surga para jamaah. Ya adalah kerandak jamaah kah?
Ya narak pemeriksaan. Apa lagi ke polis? Nggak ada. Datang sahabat berikutnya, ya Rasulullah, aku juga doakan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahuluimu. Urung yang muan doa kedua ini. Nah, tapi apakah berarti kita nih yang belakangan tidak bisa? Bisa, insya Allah. Asal wujudkan syarat-syarat yang tadi. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan setiap 1000 dari yang 70.000 itu akan membawa 70.000 kok. Setiap 1000 membawa 70.000. Membeli ke Harpanten ini aja. Tapi itu syaratnya. La yastarqun, jangan minta diruk. Wala yaktawun, jangan berobat dengan besi panas. Wala yatatayyarun, tidak tatayyur. Dengar pe kecil kelam no paran pe maling datang. Gitu, oke. Ya. Dan keyakinan yang lainnya, dengar PKS, apa PK? Sela ini aja Madi? Mbak nak tadah nih aja Tadi kita sebutkan tadi pagi, ya, tatayyur ini sendiri ini sudah syirkul aswar. Tapi bagaimana dia akan menjadi syirik? Maraddaka au amdaka. Kapan dia akan menjadi syirik? Kalau mendorong kita berbuat atau menghentikan kita berbuat. Sahabat mengatakan, ma minna, tidak ada di antara kita yang tidak terkena dengan tatayyur ini dalam hati ke lagu. Nah, tapi yang membuat syirik itu kalau kita terdorong gara-gara itu atau terhenti gara-gara itu. Asugul lepelengan lawang pe, gita pe batur mohon maaf niki apa kayak pagi lalu kura, pagi lalu nuntut rizki. Begitu sugulap aduh hasial neneja. Atulah kepe, urung kepe, nggak jadi dia pergi. Ini yang bisa menjatuhkan syirik. Tapi kalau Allah sial lu kan ATMP lagu jalan saja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan wa yudhibu tawakkul, akan hilang dengan sebab tawakal, berdoa. Ya Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Jalan terus selamat. Lagu lamun pe urung gara-gara nono jaba kenai pewa. Taib. Jadi ingat, semua kita masing-masing akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa itu di luar kemampuannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kita sesuatu itu pada batas kemampuan kita. Wa wajibun 'alal 'abd. Maka kewajiban seorang hamba alla yuqaddima nafsahu li amrin wa huwa ghairu mu'ahhalin lahu. Dan kewajiban seorang hamba, jangan dia mengambil sesuatu yang dia tidak bakalan mampu untuk mengembannya. Jangan mengambil pekerjaan, jangan maju ke suatu masalah yang kita itu merasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Misal, ya, berdaftar EP jadi guru. Lagu ya pe tahu ngajarang, ndak ijazah pe laun dina kena laun. Beli EP, tentu jah ke sekolah EP. Lagu nilai EP tempelan. Bareh ngajar EP salah laun. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla sendiri tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Maka oleh karena itu, jangan kita mengambil suatu tugas dan pekerjaan kalau kita merasa diri kita tidak mampu. Fa in ta'ayyanatil mas'uliyatu 'alaihi
lazimahul qiyamu bihaqqiha wa sayus'alu anha amamallah. Andai kata ta'ayyanatil mas'uliyah, kita sudah mengemban tugas, maka laksanakanlah dengan baik dan pasti akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Bukan berarti para jamaah tugas kita selesaikan tidak ada pertanyaan, tidak. Jadi yang melaksanakan tugas sesuai dengan yang dibebankan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dibebankan juga akan ditanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Liyas'alas sadiqina an sidqihim. Allah akan tanya orang yang jujur bagaimana kejujurannya. Coba, apa kata para ulama salaf? Kalau yang jujur saja ditanya, bengumbe angkunai lekak. Bagaimana dengan yang bohong para jemaah? Yang jujur saja akan ditanya. La ilaha illallah. Ya. Maka oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan tentang harta ini, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Harta itu yang halalnya ada hisabnya, yang haram itu ada siksanya. Jadi ingat para hadirin, ya, jangan ya mengambil sesuatu yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Kalau kita sudah dibebani, laksanakanlah dia dengan baik, sebab kita pasti akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Jadi yang melaksanakan tugas akan ditanya, apalagi yang tidak melaksanakan apa? Tugasnya. Kepala rumah tangga, salah satu tugasnya apa? Mencari nafkah. Abu, kejap Pepe. Oh, sangke. Bagian dek, masya Allah lemak nih. Orang tua, kepala rumah tangga, suami, tugasnya mencari nafkah. Sebagaimana hadis Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tugas seorang suami adalah, atau kewajiban suami kepada istrinya apa? Rizquhunna, memberikannya rizki, nafkah. Wa kiswatuhunna, dan memberikannya pakai nengka, salak beliang peya. Mara bahasa anu karena you can see kena. Apa kan anu you can see? Kamu dapat melihat, no. Ya karena you can see no, abawe penggita aku duka. Betul, perempuan dalam rumahnya bebas. Tapi ternyata ini yang dipakai keluar. Kah ngumbi angkuna. Ditanya apa tidak? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sebatas itu. Sebagaimana disebutkan oleh siapa? Amr bin Qais. Dibawakan dalam kitab Tafsir As-Sam'ani. Apa itu? Suami hendaklah berusaha mendidik istrinya agama sebagaimana dia mencarikan istrinya nafkah. Nah, apa kata beliau rahimahullah tabi'in? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Apa kata beliau rahimahullah taala? Innal mar'ata latukhasimu zawjaha indallahi yaumal qiyamah. Istri itu atau seorang perempuan itu akan mengadukan suaminya di hadapan Allah hari kiamat. No, ita ni nah lapuk ta. Nagin ngelapor orang ita lek senina ta jelo kiamat laun. Pinjulun Allah ke kita akan dibawa di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala oleh istri-istri kita. Lalu apa katanya? Innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni. Ya Allah, semamaku nenek, suamiku ini tidak pernah mendidik aku di dunia. Wa kana ya'tini bi khubzis suq. Tapi urusan makanan dia selalu membawakan aku roti dari pasar. Nah kita niki masya Allah tabarakallah, saking semangatnya kita mencari nafkah liwat ai itu deh.
berbulan-bulan, bertahun-tahun. Luar biasa, Masya Allah. Laguah kepel liwat ai pemetangnya ilmu. Ya, anak-anak kita alhamdulillah luar biasa para jamaah. Mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah berikan mereka ilmu yang bermanfaat. Kalau anak-anak kita sih, tapi belum ada ceritanya pengkurang tiang ngatong mak di mar dengkura dalalu nutut ilmu loh Mekah. Tiang ngatong haji Hafiz, yo dengkura haji Hafiz dalalu nuntut ilmu loh Mesir. Belum ada kan? Yang mana kalau zaman dahulu tua-tua mereka tetap semangat menuntut ilmu. Tapi alhamdulillah sekarang ilmu no datang. Ilmu itu yang datang. Maka apa? Silahkan bapak-bapak ya bawa istri itu untuk ikut belajar. Kalau tidak maka apa? Dari rumah atau IP sepulang dari majelis ilmu bawakan dia ilmu tersebut. Sebab apa? Ini mas'uliyah tanggung jawab. Yang ketiga, kullu man kana tahta nadharihi syai' fahuwa mutalabun bihifdhihi. Siapapun yang memiliki tanggung jawab, bawahan dan yang lainnya, maka dia dituntut untuk memelihara tanggung jawab tersebut. Dituntut untuk memperhatikannya. Dituntut untuk al-qiyam bi masalihihi, melaksanakan yang terbaik terhadap tanggung jawabnya tersebut. Kenapa demikian? Fa in wuffiya falahul jazaa'ul awfar. Jadi siapapun yang punya tanggung jawab, perhatikan yang di bawah tanggung jawabnya. Siapapun yang punya bawahan, perhatikan yang di bawah bawahannya. Memperhatikan yang bermanfaat untuk tanggung jawabnya. Sebab kalau dia laksanakan dengan baik, Allah berikan dia pahala yang melimpah ruah. Allah berikan dia pahala yang banyak. Tetapi sebaliknya, wa in kana ghaira dzalik, kalau dia sia-siakan, fa innallaha sa'iluhu an tilkar ra'iyah in farrat, Allah akan tanya dia pertanggungjawabannya jikalau dia sia-siakan. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, enggak ada yang tidak ditanya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla secara umum, ya, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maka pertanggungjawaban niki para jamaah atau beban-beban ini, beban kehidupan ini, kita katakan dari satu sisi nikmat juga. Contoh harta, nikmat apa tidak? Nikmat. Tapi hari kiamat akan ditanya. Anak nikmat apa tidak? Nikmat. Akan ditanya apa tidak? Akan ditanya. Maka Nabi SAW menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah di hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Ulah teng ketuanin beru tebau resok. Oh bekenan tebau ngeledar itu jelo kiamat. Babau lamun puah bebas. Tapi sebelum ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya tagen bu resok. Kita tidak bisa bergeser dari tempat kita berdiri para jamaah. Satu, ditanya tentang ilmu yang sudah kita pelajari, bagaimana prakteknya. Yang kedua, ditanya tentang harta kita, imbe keleanganna dari mana datang dan
kemana? 3, tentang umur kita, di mana kita habiskan. Abuik-buik itu ke pen Malaysia gitu ke aja lu. Aloka itu berut tule. Bahkan ya sallallahu alaihi wasallam bagaimana peti jenazah oleh ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, wa an syababihi, masamu muda, di mana kita poya-poyakan dia. Nah, kalau sudah lolos niki para jamaah, resok wah bisa sudah bergeser. Tapi sebelum itu ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya disebutkan dari penjelasan para ulama kita, yang tidak bakalan ditanya hari kiamat itu hanya 3. Hanya berapa? 3. 1, sepotong roti yang mengganjar lapar. Itu yang tidak ada pertanyaannya. Yang kedua, pakaian yang menutup tubuh ini, yang ada di badan saja, itu yang tidak ada pertanyaannya. Berarti kalau makanan yang mengganjal rasa lapar itu tidak ada pertanyaannya, yang ada di lemari ada pertanyaannya. Insempen nono ada pertanyaannya. Selebih dari yang di tubuh kita ada pertanyaannya. Ya, ibedang 3, 4, masya Allah kita niki luar biasa. Kadang-kadang bilang rebo temakan beli kelambi. Ibaru ke irombengan ke ala menenggetu lebaran jaba ya tulak rek yang yawah. Subhanallah. Lihat itu gubernurnya Umar perjamaah Sa'id bin Amir ya, dalam 1 pekan mesti libur ngantor. Ternyata apa? Ditanya oleh Umar, aku tidak punya pakaian kecuali yang ada di badanku. Maka saat aku mencucinya, aku diam di dalam rumah berselombas, besengkaru. Yang di badannya saja dia punya. Dan Umar radhiyallahu anhu orangnya tinggi para jamaah. Ya, jubahnya itu ditambal sulam lagi. Kenapa? Dia kurang tingginya. Empolongang Malik ampok sambung, ya Allah. Itu yang tidak ada pertanyaan yang di badan. Yang ketiga, rumah yang menaungi kita dari hujan dan panas. Selebihnya akan ada pertanyaan. Perlu kita takut nih, perlu kita takut. Lagu apa? Tinggal dimanfaatkan dalam ketaatan. Misalkan 5 kelambi Zohor asar kah? Zohor nenek tekadu, asar nenek tekadu. Supaya apa? Supaya melepas tanggung jawab. Jangan disimpan terus. Ya, papa hargawe aja. Nenek sugel. Cocok duka madi. Bagus batik halus nono. Lagu papa loh masjid ada ibu ya getak punti nono. No. Jangan para jamaah. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala ibadih. Allah itu senang melihat bekas nikmat itu nampak. Dan Allah lebih berhak untuk kita berhias. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibta' hadza." Beli jubahnya Rasulullah. Litatazayyana bihi fil 'id, untuk engkau pakai hari raya, walil wufud, untuk menyambut tamu katanya. Engkau pakai hari raya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, siapa yang punya tanggung jawab, punya bawahan, maka dia dituntut untuk menjaganya dengan baik, memeliharanya dengan baik, melaksanakan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuknya. Kalau kita laksanakan, Allah berikan kita ganjaran yang banyak. Tapi kalau kita sia-siakan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita tentang kepemimpinan dan kekuasaan tersebut, dan Allah Azza wa Jalla akan balas kita sesuai dengan perbuatan kita. Faedah berikutnya para jemaah. Al-abdu awil ajir, hamba sahaya atau para pekerja. Ya, pegawai juga pekerja. Ya, ASN dan semisalnya, perusahaan atau yang lainnya. Fi mali sayyidihi ra'in bil qiyam bihifdhihi, terhadap harta tuannya atau tugas-tugas yang dibebankan oleh atasannya, ra'in, dia bertanggung jawab untuk menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Hamba sahaya, dia jaga harta tuannya, dan dia apa? Dan dia servis tuannya sebaik-baiknya. Dia berkhidmat, dia membantu tuannya sebaik-baiknya. Bahkan para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, disebutkan oleh para fuqaha, hamba sahaya itu tidak wajib Jumat loh. Apa? Tidak wajib Jumat. Apa alasannya? Karena sibuk mengurus tuannya. Sampai seperti ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Hamba sahaya tersebut, kalau dia lari dari tuannya, maka sholatnya tidak diterima. Ya, thalathun la tujawizu salatuhum adhanahum. Ada 3 orang pahala sholatnya enggak sampai naik ke daun telinga. Salah satunya al-abdul abiq, hamba sahaya yang lari dari tuannya. Tapi bukan pekerja yang lari dari majikannya. Karena kalau pekerja ini tidak sama dengan hamba sahaya. Ya, jadi sampai dalam Islam hamba sahaya ini tidak wajib sholat Jumat, gugur sholat Jumatnya. Kenapa? Karena kesibukan mengurus tuannya. Sampai seperti ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi hamba sahaya, para pekerja, ya, yang diberikan amanah, yang diberikan tugas, maka dia itu harus jaga dengan sebaik-baiknya, ya. Pelihara dengan sebaik-baiknya hamba sahaya, ya, khidmatlah, bantulah, layanilah tuannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan sampai-sampai syariat kita menggugurkan kewajibannya apa? Kewajibannya sholat Jumat, ya, dengan alasan sibuk melayani tuannya. Subhanallah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Terutama kita niki sebagai orang tua, kepala rumah tangga. Ingat, tentu sebagaimana sering kita ingatkan, tidak ada kita yang ma'sum. Yang ma'sum itu hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah fungsinya kita belajar supaya tahu kita apa yang bisa kita kerjakan. Tahu kita mana tanggung jawab kita. Ini guna kita belajar supaya kita tahu. Ya, sehingga benar-benar nanti kalau kita berbuat tepat sasarannya. Ya, bukan berarti yang belajar ini harus tidak salah. Ya, harus benar. Kita berusaha benar. Tapi ingat, ya, di luar kemampuan kita tidak akan dituntut oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha sebagaimana kata Allah atau kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bagaimana kita tahu kemampuan kita kalau tidak memiliki ilmunya? Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik para jamaah. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab.
Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن La ilaha illallah, Allahumma shalli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, istri selalu membeli pakaian setiap habis dipakai, sampai tidak habis dipakai. Apakah nanti hari kiamat kita sebagai suami ikut ditanya? Ya pastilah. Ya. Apalagi yang memberikan itu siapa? Suaminya. Asal dipakai dalam ketaatan, insya Allah. Yang susah itu kalau tidak dipakai dalam ketaatan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan. AHP Biang dan unum miknu mati. Siap guru mantap lemudin dah. Mikas, siap PP. Oh begini ya ke, bepe siapa gagah? Ya nara yang ketuanin enggak itu lu tengonek doang yang ketuanin no. Maka itu sebabnya telu keempat pe bau. Yang penting pakai untuk taat.
Wallahu taala ala wa alam. Ya, Pak Guru mantap. Apa? Jazakumullah. Jazakumullah. Dengumbe Pak Guru. Apa? Ketika kita duluan masuk surga, terus istri belum, La ilallah. apakah bisa dia menarik kita di surga? Tetap apa penyebabnya begitu, Ustaz? Nggak aman dulu. Siapa duluan masuk surga? Istrinya apa Pak Guru? Ya Ustaz. Dia masuk surga, Duluan. lalu istri belum begitu. Istri belum. Terus? Tapi apakah dia menyambut kita dari surga ke neraka? Oh, apakah bisa kita dicabut dari surga neraka? Nggak bisa. Karena nggak mungkin penduduk surga itu masuk surga kecuali sudah beres. Jelas Pak Guru? Maka ingat, disebutkan dalam hadis itu sirat, titian. Naam, sirat. Ada jembatan. Setelah itu ada qantarah, ada lagi titian. Di titian inilah ada qisas. Maka Nabi SAW menyebutkan, la yahillu li ahlil jannati an yadkhulal jannata, tidak halal penduduk surga untuk masuk surga jikalau ada penduduk neraka yang masih punya hak pada dirinya. Jadi nggak mungkin para jamaah sudah masuk surga nggak mungkin. Tapi itu dia ya, beres dulu urusannya baru bisa masuk surga. Jelas Pak Guru? Jelas, Ustaz. Ya. Ini hadis Ustaz sedikit. Ngubit ada hayat le elisong no. Qatamallah. Ittaqullaha wasilu arhamakum. Wattaqullah wasilu arhamakum. Apakah ada kelanjutannya, Ustaz? Hadis ini begitu. Lembe ku dedait ya. Pernah tiap buka buku catatan yang di 17 Februari 2001 itu, Ustaz. Terus Ini kita yang baca sekali. la ilaha illallah. Baik. Jadi Pak Guru mantap ini menyebutkan ittaqullah wasilu arhamakum, tapi disebutkan oleh para ulama sebagian ini hadisnya dhaif katanya. Hadisnya apa? Dhaif. Tapi cukuplah hadis-hadisnya yang lainnya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, sambunglah silaturahim rahimnya. Wallahu taala ala wa alam. Pemikas. Ulangin mi, pahala apa melempe? Oh, noka. Anak doang, nenek mami tetumpe mami nenek jae. Nih, ibu dengar mikas nenek. Mau kita pahala lamun teman diwajib gara-gara bergaul dengan istrinta. Beli pahala ampe mi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Apabila seorang di antara kalian menggauli istrinya itu sedekah.
Sampai sahabat saja heran para jamaah. Bengak sahabat nono. Ya Rasulullah, ayadha'u ahaduna syahwatahu kana lahu ajr. Orang yang melampiaskan nafsu syahwatnya dapat pahala. Apa jawaban Nabi SAW? Ara'aita in wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bagaimana kalau syahwatnya itu ditumpahkan kepada yang haram? Berdosa ke apa ya? Berdosa apa tidak? Kalau diletakkan yang haram dosa. Berarti kalau diletakkan pada yang halal pahala. Jelas Sami. Jelas wah duka. Papa nene aja Baik. Madimar. Lagu luar biasa Madimar. Papa Syekh nonja Masya Allah. None aribut sembalun le itu tengone. Masya Allah. Luang gua. Nah, jadi luang gua duit. Jadi sama luang gua dan kita tambah sahabat. Jadi wahai sahabat, kita ada luang duit, tidak sahabat itu pelia, luang dulu dan kita lagi lagi. Dekat kita lagi dulu. Nah, jadi duit itu berkali kadang-kadang saya luang dulu dan tujuh. Kira ada kadang-kadang gini. Sahabat. Nah, jadi wahai itu kamu jadi dia punya sahabat luang dulu. Jadi wahai sobat dia luang dulu. Itu Nabi kan beriman sahabat. Waktu itu Nabi kan tukang sahabat. Dari tempat iman tak ada sahabat, dan tukang sakit tak ada. Karena dari rezeki. Tidak banyak tersebut. Ada Rasul. Nah, Nabi tidak tulis sahabat tempat iman tak ada itu. Jawab Nabi. Nabi tak. Jadi karena Nabi tak. Itu apa yang berbeza? Ya bukan. Apa yang terjadi pada rezeki kita? Jadi itu dia hukum dulu. Oh, benar hukum dan ini jaya. Ya na tentu cerita ini. Ya na sahih. Iya. Balam. Ya, itu tidak sahih itu. Ya, sama dengan kisah begitu Nabi SAW katanya masuk, langsung datang laba-laba membuat apa? Sarang. Ini tidak sahih. Atau apa ada burung dara yang membuat sarang, ini tidak sahih. Kenapa? Karena disebutkan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke arah kaki mereka saja, kita akan kelihatan, kata Nabi SAW, kata Abu Bakar. Nabi SAW mengatakan, ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih ya Abu Bakar, jangan susah, Allah yang bersama kita. Jadi ya nara luang-luang nono. Oh iya, nenek aja cerita wah nenek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua. Ilallah. Bejahil seita. Ya rana sunnah jahil. Ya. Ya. Bagaimana kita akan bertauhid kalau tidak punya ilmu? Sedangkan perintah bertauhid itu fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmui. Apa? Ilmui. Maka Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu ketika dia datang kepada Nabi SAW belajar itu, apa dikatakan? Fata'allamnal iman. Yang pertama kali kami pelajari dari Nabi tauhid. Thumma ta'allamnal Qur'an. Setelah kami belajar tentang tauhid, kami belajar Quran. Fazdadna bihi imana. Ternyata itu semakin menambah iman kami. Jelas Madi? Alhamdulillah.
Abu. Enggak. Nengayatin nih pinengkan ini. Apa? Luar biasa, Masya Allah. Ada yang Abu. Fadzakir. Ayo. Allahu Akbar. Wayatajan. Wayatajan. Allah. Allahu Akbar. Apa pertanyaannya? Pertanyaan nanti kalau dia surga niki pijuk rambi. Allahu Akbar. Atum yang dengar nenek. Oh. La ilaha illallah. Ayo Mbak Adin nepin ini. Oh, sendirian jamak. Waduh kan. Bukan begitu Abu. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla tentang neraka itu laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Nah, tiang wah dengar seniki surga pitu rampit langit. Apa? Oh, guarna duka. Kalau itu sahih. Karena Allah menyebutkan dalam 2 ayat, sari'u dan sabiqu. Ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Atatu nenek ja. Sahih nenek. Sahih. Asli jamak ke nenek Jawa. Nah, pintu rambi bumi neraka niki buat Biar narak nenek yang tuang nenek ja. Yang disebut tentang surga kan jelas itu arduhas samawat. Lebarnya seluas langit dan bumi. Surga itu sendiri Abu seluas langit dan bumi. Ya ke bumi doang, ya ke langit doang. Jelas Abu? Nah, kalau neraka Nabi SAW sebutkan ya, yu'ta bi jahannam. Hari kiamat akan didatangkan neraka jahannam. Ketika para ulama menafsirkan ayat thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Allah akan datangkan neraka jahanam tu walaha sab'una alf zimam. Walaha sab'una alf zimam. Dia memiliki 70 ribu rantai. 70 ribu rantai. Likulli zimamin sab'un alfa malakin. Setiap rantai akan ditarik oleh 70 ribu malaikat. Ini baru ada. Jelas Abu? Lanjut dulu. Ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'aqabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil
Ndak aman dulu. Luar biasa Bu, alhamdulillah. Semangatnya luar biasa para jamaah, masya Allah. Kalah itu semangatnya dia. Tinggal diperbaiki. Yang pertanyaan nanti apa maksudnya? Apa? Apa maksudnya? Oh, ini menceritakan bagaimana kisah Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia iri dengan penduduk Mekah ini, kok orang selalu mendatanginya. Sementara dia buat di Yaman tidak ada yang mendatanginya. Justru apa? Dikotori, dirusak. Dia ingin balas sekarang, mau dihancurkan. Maka di saat itu ya kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menahan apa? Menahan Abraha. Kenapa? Sudah mengambil onta-ontanya. Sampai terkenal ucapannya innani ana rabbul ibil. Abraha, aku yang punya onta yang kuambil itu. Wa inna lil baiti rabban sayahmi. Adapun Ka'bah itu ada Tuhan yang akan melindunginya. Nah, sampailah dia ada namanya Wadi Muhassir. Yang umrah, yang haji, biasanya kalau kita lewat kita kasih tahu. Wadi Muhassir ini Nabi SAW waktu berhaji, ketika lewat, waktu datang dari Muzdalifah menuju Mina pada tanggal 10 waktu melontar jumrah itu, begitu lewat di lembah itu Nabi mempercepat langkahnya. Kenapa? Karena di sana tempat Abrahah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sekian kilo dari Ka'bah sudah Allah hancurkan dia. Jelas, Abu? Jelas. Pak Mahmud kareng nih. Luar biasa nih para jamaah. Masya Allah. Jadi masalah penakut ini. Masalah apa? Penakut. Jadi kita lalu pandang kan. Aku arah udah dalam agate. Ya Allah. Jadi benar-benar teringan ante. Jadi kita sih Mula takut le pepara aja ngombe. Jelas? Misalkan ular apa nu diterani ngono. Tapi jangan lupa zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jelas Pak Mahmud? Alhamdulillah. Ada lagi para jamaah? Habis? Baik, demikian apa yang bisa kita ambil, sudah jam 8 niki, kurang lebihnya mohon maaf para jamaah. Nanti kita sambung lagi insyaallah, mudah-mudahan tetap pada sehat lapu. Tetap istiqamah, Pak Wasim. Barakallahu fiikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.